Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin sharing tutorial bagaimana caranya kita isolasi bakteri patogen dari batang tanaman ya. Sebelumnya kita udah belajar cara cari jamur, cara cari bakteri di daun, cara cari jamur di daun, di akar. Nah, kali ini yang belum saya bahas adalah cara isolasi bakteri patogen dari batang tanaman. Ya, dari batang ya, khusus batang. Nah, kita ke lapang ya. Tahap awal tuh kita ke lapang. Cari misal batang target yang kita cari, cabai misalnya atau kedelai. Wah, ini yang saya cari nih sepertinya ini. Berdasarkan literatur yang saya baca, jurnal yang saya baca, itu bakterinya itu dia akan menimbulkan busuk kayak gitu. Wah, ini nih. Nah, kita ambil Mas dan Mbak. Ambil ya. Kita ambil bagian yang berjaya, kita bawa ke laboratorium. Nah, caranya itu ada 3 yang biasa dipakai para peneliti ya. Pakai aus, nah, ditumbuhkan secara langsung. Oke. Yang tahap pertama yang dilakukan adalah sterilisasi permukaan. Jadi kita misalnya dapat ini nih yang bergejala nih. Ini kita harus lakukan sterilisasi dulu agar patogen-patogen yang ada di luar ini dia mati. Karena nanti kalau dia nggak mati akan mempengaruhi kinerja kita ya. Patogen yang target kita akan tertumpuk sama patogen lain karena kita ingin spesifik. Oh, ini ada putih-putihnya nih gitu kan. Nah, kita ingin cari tahu putih-putihnya disebabkan oleh apa gitu. Jangan yang patogen yang lain-lain ikut masuk, itu nanti akan susah identifikasinya. Makanya teknik sterilisasi permukaan ini sangat diperlukan seperti itu. Cara yang pertama pakai aus. Sesudah sterilisasi permukaan, saya permukaan tidak usah saya jelaskan ya, saya sudah pernah menjelaskan. Intinya menggunakan alkohol, celupkan ke air kayak gitu. Pakai aus. Nah, ini triknya seperti ini Mas Mbak. Ini aus ini sebenarnya adalah massa dari bakteri ya, massa dari bakteri. Ini air yang digunakan, kita bisa menggunakan aquades atau air steril. Nah, batangnya dimasukkan ke dalam air, tunggu selama beberapa menit atau beberapa jam mungkin, tapi itu disesuaikan dengan batangnya. Biasanya kalau batang yang lunak, empuk seperti tomat gitu, dia akan mudah, osnya akan mudah keluar dibanding dengan batang yang berkayu kayak gitu. Batang berkayu contohnya cengkeh ya kan, atau mungkin batang cabai yang dia udah keras, sudah tua. Nah, itu akan membutuhkan waktu lebih lama aus ini keluar dari batang kayak gitu. Nah ya, contohnya kayak gitu. Nah, cara yang kedua ditumbuk, diekstrak kayak gitu. Nah, cara yang ketiga ditumbuk itu ditumbuk hingga halus. Nah, kalau udah halus, nah baru bisa dipakai. Nah, nanti kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan awalannya dulu. Nah, yang cara ketiga ditumbuhkan secara langsung. Jadi batangnya ini tadi langsung tumbuhkan ke media kayak gitu. Dia dipotong kecil-kecil biar nggak terlalu besar. Ini dibelah gitu ya, boleh. Cuma secara langsung. Nah, oke, nah kalau udah, ini adalah hasil dari tumbuh secara langsung ya. Nih, bisa lihat bakterinya tumbuh ya kayak gitu. Nah, caranya kayak gini. Stepnya ya. Ini tadi tumbuhkan secara langsung. Jadi bagian yang sakit kita ambil, saya sterilisasi, kemudian kita tumbuhkan langsung ke media. Nanti dia akan tumbuh Mas Mbak dalam kurun waktu, kalau bakteri cepat sih biasanya 1-2 hari dia akan tumbuh seperti itu. Nah,
Itu yang cara ketiga, ditumbuhkan secara langsung. Nah, kita akan masuk ke cara yang satu dan dua, pakai os dan ditumbuk. Nah, osnya tadi ini itu kita ambil masukkan ke tabung reaksi kayak gitu. Nih, dan yang ditumbuk pun juga boleh. Jadi ada dua cara, Mbak. Nih, ini yang ditumbuk ya, kita siapkan media steril berupa tabung reaksi. Ini ukurannya 10 ml. Ini cara pertama yang pakai os gitu. Nah, ini yang cara kedua gitu. Nah, ujung-ujungnya sama kayak gitu. Harus ada namanya pengenceran bertingkat gitu. Nah, ini yang ditumbuk ya, misalnya ini yang ditumbuk, boleh ini yang ditumbuk tadi masukin ke sini. Nah, dari sini kita aduk. Nah, terus kemudian ambil 1 mili lagi dari sini, masukin ke yang baru, aduk lagi, ambil 1 mili, masukin ke yang baru, aduk lagi. Nah, terus hingga ke 10. Kenapa 10? Sebenarnya bisa mau ke 1 pun bisa, Mas, tapi nanti hasilnya akan berpengaruh pada hasil kayak gitu. Nah, yang pertama, yang biasanya yang awalan ini hasilnya itu akan padat, sangat padat, sehingga akan berpengaruh pada identifikasi kita kayak gitu. Nah, kenapa saya menyarankan hingga ke 10 bakteri itu? Karena koloninya padat, Mbak, penuh, rengket-rengket bahasa Jawanya kayak gitu. Nah, makanya harus diencerkan secara bertingkat agar dia tidak terlalu penuh gitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ketika Mas dan Mbak menanam isolasi dari hasil yang ke 10, misalnya ini 10, maka hasilnya akan renggang seperti ini. Nah, ini justru yang kita cari sebenarnya, karena akan memudahkan dalam identifikasi lebih lanjut. Kalau kita lihat pada yang satu ini, yang cawan pertama tadi ini, padat ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini justru malah hasil yang jelek. Mungkin tumbuh pasti tumbuh, tapi akan jelek karena kita susah untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Itu bakteri apa sih ya? Udah campur kayaknya gitu kan. Gitu ya. Nih. Nah, dari sini, dari tabung reaksi ini kita ambil 1 mili masukin ke media yang udah kita buat, media agar namanya macam-macam, ada PDA, YPGA gitu kan, NA. Nah, itu nanti disesuaikan dengan jenis patogennya, ini mencari apa. Kalau udah masukin ke sini, ambil 1 mili dari sini, masukin ke sini, baru dilakukan split method gitu ya. Split method namanya diratakan kayak gitu. Nah, ini adalah contoh medianya. Jangan lupa untuk membuat media, Mas dan Mbak. Nah, kalau udah diratakan, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia akan nyebar, akan tumbuh bakterinya. Nah, kalau udah, kita bisa lakukan namanya strik, pemurnian. Kita ambil dari sini, kecil ini, satu di strik. Akan tumbuh seperti ini, dan hasil akhirnya kita bisa memiliki beberapa isolat kandidat yang akan kita lebih lanjut kayak gitu. Lebih lanjut seperti uji KOH, uji katalase, uji gram, itu yang biasa digunakan pada bakteri kayak gitu dan Mbak. Nah, ini adalah contoh uji gram pada bakteri A misalnya ini. Uji gram menunjukkan bahwa bakterinya ini hasilnya seperti ini di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000. Perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk melihat bakteri itu menggunakan perbesaran 1000 kali, Mas Mbak. Gak bisa menggunakan perbesaran yang kecil, itu gak bisa, gak akan kelihatan. Minimal 1000 kali, mungkin 400 kali itu bisa, tapi sangat padat, nanti susah. Saya sarankan menggunakan 1000 kali, dan 1000 kali pun untuk bisa melihat kayak gini itu menggunakan suatu metode khusus namanya pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu nggak akan saya bahas di sini karena kita nanti akan saya bikin video yang berbeda karena cukup susah caranya, cukup panjang. Nah, jadi harus fokus di video yang baru kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari pewarnaan gram. Kita tahu dari pewarnaan gram ini bakterinya berbentuk seperti ini. Oh, bulat-bulat seperti ini.
dan ini warnanya violet ya, ungu. Ungu ini dia menandakan bahwa bakteri ini dia gram positif kayak gitu. Jadi pewarna gram nanti hasilnya ada dua, gram negatif atau positif. Itu nantilah di video selanjutnya. Kebetulan di video kali ini hasilnya adalah gram positif berwarna ungu. Seperti itu. Nah, kalau udah dari sini kita udah dapet kandidat nih Mas dan Mbak. Misalnya kenapa saya ambil ini? Ini warnanya putih nih, putih cembung. Nah, saya dapat lagi yang warnanya pekat coklat. Nah, saya simpan kayak gitu. Saya dapat lagi yang pekat, udah simpan aja gitu kan. Ya semakin banyak simpan semakin bagus. Sebenarnya seperti itu Mas dan Mbak. Ya tergantung itu ya. Kita punya berapa alat ya di lab gitu kan. Kita bisa dapat jatah berapa alatnya gitu. Semakin banyak ya boleh. Biasanya peneliti ya kayak gitu. Punya beberapa isolat kandidat untuk diteliti. Nah, kalau udah kayak gini gimana Mas? Gitu. Pak, ya udah kita udah dapat isolat murninya kayak gitu. Baik lagi ke judul tadi, bagaimana cara mendapatkan isolat bakteri patogen dari batang tanaman hingga menjadi isolat murni. Ini isolatnya udah murni Mas dan Mbak, tapi kita nggak tahu namanya apa. Loh kok nggak tahu? Ya emang prosedurnya kayak gitu, karena ini belum selesai Mas dan Mbak. Prosedurnya belum selesai, masih panjang gitu. Nah ini ya, ini saya ingin menjelaskan prosedur awal cara mendapatkan bakteri ini dari batang hingga mendapatkan isolat murni gitu. Yang penting sampai sini dulu. Nah kita udah tahu, kalau udah sini kan nanti bisa dilanjutkan. Nah kalau udah kayak gini, udah dapat yang ini tadi, ini baru bisa kita uji lanjut untuk keperluan penamaan isolat. Ini kita ingin tahu nih namanya isolat apa sih, bisa dari sini. Yang penting dari sini dulu. Ini kita udah dapat seperti itu. Nah mungkin itu dulu lah Mas Mbak ya. Yang penting kita udah dapat isolat murni. Nanti tahap selanjutnya bisa kita diskusikan lagi. Nah oke, mungkin demikian video dari saya Mas dan Mbak. Video cara isolasi patogen dari batang tanaman hingga menjadi isolat murni. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.